Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Di era digital yang semakin kompleks, peran seorang cyber security analyst menjadi semakin krusial dalam menjaga keamanan data dan sistem. Namun, kemampuan teknis seperti penguasaan pemrograman dan pemahaman teknologi saja tidak cukup. Terdapat tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi agar profesi ini dijalankan secara profesional dan etis. Banyak pelanggaran data yang sebenarnya dapat dicegah apabila para analis keamanan cyber memegang teguh kode etik profesi. Kurangnya pemahaman mengenai batasan etis dapat mengakibatkan tindakan yang merugikan banyak pihak. Terlebih lagi, dunia keamanan cyber seringkali berada pada garis tipis antara tindakan etis dan tidak etis. Semuanya tertuang dalam kode etik cybersecurity analyst yang akan sama-sama kita bahas 5 sampai 10 menit ke depan bersama saya Muhammad Hizal Wijaya. Di sini kita akan membagi dalam 3 konteks. Yang pertama yaitu makna kode etik, yang kedua cybersecurity analyst, pengertian cybersecurity analyst serta seberapa penting sih, kenapa penting sih cybersecurity analyst itu, serta kode etik profesi cybersecurity analyst. Masuk konteks yang pertama, makna kode etik. Kode etik sendiri ialah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Masuk konteks yang kedua berkaitan dengan cyber security analysis itu sendiri. Cyber security analyst merupakan seorang profesional atau keamanan cyber yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari berbagai serangan cyber, lebih dari sekedar menerapkan firewall atau mendeteksi malware. Lanjut, mengapa kode etik penting bagi seorang cyber security analyst? Yang pertama, kemajuan teknologi membuat keamanan cyber menjadi elemen krusial dalam melindungi infrastruktur digital dan data sensitif dari ancaman. Yang kedua, satu kesalahan dapat berdampak besar baik dari sisi hukum, reputasi, maupun kerugian data. Dan yang ketiga, dengan berpegang pada kode etik, dapat mengambil keputusan yang tepat, bahkan dalam situasi sulit. Lanjut, yang terakhir berkaitan dengan kode-kode atau kode etik yang harus dimiliki dari seorang profesi cybersecurity analyst. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas. Bersikap jujur dalam setiap tindakan dan komunikasi, serta tidak memanipulasi hasil analisis demi keuntungan pribadi. Lalu yang kedua, menjaga kerahasiaan data, melindungi informasi sensitif dan tidak membocorkan data kepada pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, menghindari akses ilegal, tidak mengakses sistem atau data tanpa izin resmi, meskipun memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya. Yang keempat, bertanggung jawab atas analisis, di mana dalam menyampaikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari plagiarisme atau copy paste ya. Lalu selanjutnya bersikap kolaboratif. Maksud bersikap kolaboratif ini yaitu bekerja sama dengan tim dan menghargai kontribusi rekan kerja dalam menjaga keamanan cyber. Lalu terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Maksudnya di sini terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman baru.
Lalu yang ketujuh, menghindari konflik kepentingan. Maksudnya tidak terlibat dalam proyek atau aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, menghormati privasi pengguna. Tidak menyalahgunakan informasi pribadi yang diperoleh selama bekerja. Berikut referensi yang saya ambil berkaitan dengan materi kode etik seorang cybersecurity analyst. Ya, eh, itulah tadi pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kode etik yang harus dimiliki dari seorang cybersecurity analyst. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.